Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di ruang edukasi yang penuh inspirasi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang indera pendengar. Wah, kalau kita mendengar menggunakan apa ya? Tentunya menggunakan telinga. Oke, langsung saja ya. Nih, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Bisa saja mendengar suara motor. Ya kan? Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Ya, misalkan nuansa adzan kita bisa dengarkan. Ya kan? Nah, kita mendengar menggunakan telinga. Oke, langsung saja. Sekarang kita masuk ke anatomi telinga manusia. Nah, telinga manusia sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, telinga luar, Pak Guru yang beri warna merah ini antara lain apa? Ada daun telinga yang bisa kita lihat itu ya. Nah, telinganya itu daun telinga. Ini adalah telinga bagian luar. Kemudian juga ada saluran telinga. Nah, ini ada lubangnya, ya kan? Telinga ada lubangnya. Ini adalah saluran telinga. Ini adalah bagian telinga luar. Jadi, telinga luar ada daun telinga dan saluran telinga. Kemudian ada telinga tengah. Nah, Pak Guru yang beri warna hitam ini yaitu terdiri dari gendang telinga. Wow, ternyata di sini ada gendang telinga ya, makanya kita bisa mendengar. Kemudian ada tulang pendengaran. Nah, ini adalah tulang pendengaran. Kemudian ada saluran eustachius. Wow, ini kemana ya? Ini ternyata ke rongga mulut. Saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Kemudian ada telinga dalam yang Pak Guru kasih warna hijau. Ya, antara lain ada kanal setengah lingkaran atau saluran setengah lingkaran. Ini saluran setengah lingkaran. Kemudian ada koklea. Wow, ini ya. Kok kayak siput ya? Nah, makanya koklea ini disebut juga dengan istilahnya rumah siput. Kemudian ada saraf pendengaran. Nah, jadi telinga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar antara lain daun telinga dan juga saluran telinga. Telinga tengah ada gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Telinga dalam antara lain kanal setengah lingkaran, koklea, dan juga saraf pendengaran. Oke, kita lanjut. Telinga bagian luar. Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan, terdiri dari daun telinga. Nah, fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan, ya. Jadi, fungsi daun telinga adalah berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Nah, ada suara apa saja masuk ke sini. Srit, srit, srit. Nah, nanti masuk. Nah, ke sini. Kemudian ada lubang telinga. Ada juga saluran telinga luar. Nah, ini ya prosesnya ya. Bunyi yang masuk ini ditangkap oleh daun telinga. Bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Nah, ini. Selanjutnya, bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar. Nah, lewat sini. Oke. Ini adalah telinga bagian luar. Kemudian ada telinga bagian tengah. Wow, ada gendang telinga, tulang pendengaran, dan juga saluran eustachius. Sekarang gendang telinga berfungsi untuk apa ya? Ternyata gendang telinga itu berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Nah, dari daun telinga tadi kan masuk ke saluran, ya kan? Nah, kemudian masuk diterima oleh gendang telinga. Nah, ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi. Oke. Kemudian ada tulang pendengaran, berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Ini adalah fungsi dari tulang pendengaran. Kemudian ada saluran eustachius, berfungsi menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar atau selalu sama, agar selalu sama ini ya.
Ini adalah fungsi dari saluran eustachius, menghubungkan rongga dari telinga ke tenggorokan dan juga hidung, ya. Kemudian ada telinga bagian dalam. Nah, terdiri dari saluran setengah lingkaran. Ada berapa? Ada 3. Berarti 3 saluran setengah lingkaran. Berfungsi untuk apa? Berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh ini, ya. Kemudian ada rumah siput. Nah, di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Wow, ada rambut halusnya ternyata, ya. Nah, rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung saraf pendengaran. Nah, jadi dari koklea atau rumah siput ini, ya, akan masuk ke rambut halus yang akan disalurkan ke ujung saraf pendengaran. Nah, kemudian ada saraf-saraf pendengaran, berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf otak. Wow, nanti kita bisa mengimagekan, oh ini suara apa ya? Krik krik krik, cangkrik. Nah, oke. Nah, sekarang cara kerja telinga antara lain seperti ini, ya. Jadi gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang dan saluran telinga. Kemudian diterima oleh gendang telinga, diteruskan ke tulang pendengaran, ya. Kemudian diterima ke rumah siput, kemudian diterima oleh saraf pendengaran, kemudian diterima oleh otak. Nah, setelah itu bunyi baru terdengar. Nah, sebenarnya ini prosesnya sangat cepat sekali, ya, tapi kita tidak merasakan, ternyata melalui beberapa alur, ya kan. Nah, dari gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang dan saluran telinga, kemudian masuk gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, rumah siput, saraf pendengaran, otak, dan terdengar bunyi. Oke. Nah, sekarang kelainan pada telinga antara lain yaitu tuli. Nah, tuli itu apa, ya? Yaitu kelainan pada telinga yang menyebabkan penderita tidak bisa mendengar. Nah, tuli biasanya dialami sejak lahir, ya. Cacat sejak lahir. Namun ada pula orang yang tuli setelah dewasa. Hal ini karena kebiasaan yang sering mendengar bunyi terlalu keras. Akibatnya fungsi telinga menjadi penurun. Contohnya misalkan, ya, kalau kita sering mendengarkan musik yang terlalu keras, dang deng dang deng dang deng. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari telinga itu, ya. Makanya kita saatnya mendengarkan musik ataupun apa, kita juga harus lihat suaranya, ya, jangan terlalu keras, ya. Kemudian ada congek. Nah, congek itu apa, ya? Congek itu keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Hal ini disebabkan adanya infeksi bakteri ke dalam telinga. Infeksi ini menyebabkan telinga bernanah, wow, dan berbau busuk. Orang yang menderita penyakit ini biasanya tidak menjaga kebersihan telinga. Wow. Berarti adik-adikku semua harus, ya, menjaga kebersihan telinga supaya apa? Supaya tidak terkena congek. Nah, kemudian memelihara kesehatan telinga. Yang pertama antara lain dengan membersihkan telinga secara teratur dengan menggunakan kapas bertangkai. Nah, ingat, hati-hati ketika membersihkan telinga. Jangan memasukkan alat pembersih telinga terlalu dalam. Jika terlalu dalam, maka dapat merusak gendang telinga. Jadi berbahaya, ya. Makanya saatnya membersihkan telinga itu juga harus berhati-hati. Berikutnya, tidak memasukkan benda keras dan tajam ke dalam telinga, ya. Jadi benda-benda keras jangan dimasukkan, ya. Misalkan, ya, membersihkannya menggunakan ballpoint, jangan, ya. Harus menggunakan bahan-bahan yang lembut seperti halnya kapas bertangkai atau istilahnya katembat, ya. Kemudian tidak memasukkan air ke dalam telinga, ya. Jangan sekali-kali kelihatan ada lubangnya telinga dimasukin air, jangan sampai, ya, karena ini sangat berbahaya. Jadi kita tidak boleh memasukkan air ke dalam telinga. Kemudian berikutnya menghindari tempat yang bising. Bising itu apa, ya? Bising itu, ya, terlalu ramai, terlalu keras suaranya, ya, seperti itu.
Kemudian ini ada info sains, kotoran telinga. Nah, tentunya sering melihatnya, ya kan? Nah, saatnya membersihkan telinga. Nah, telinga kita menghasilkan cairan kenal berwarna kuning. Kita sering menyebutnya kotoran telinga. Tahukah kamu bahwa kotoran telinga mempunyai kegunaan? Kotoran telinga melindungi kulit telinga dari debu, bakteri, dan serangga kecil seperti semut. Diambil dari Microsoft Encarta Kids tahun 2007. Itulah sekian informasi sains tentang kotoran telinga. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Salam dari saya, Arifin Nurhayati. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. See you again in the next time.